yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih pada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu setia untuk memberikan kita kesempatan dan waktu mempelajari, merenungkan akan kebenaran-kebenarannya, menikmati persekutuan dengan memuji memuliakan namanya. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, pada malam hari ini kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kasih setiamu yang selalu mengalir dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kini Engkau akan memperdengarkan akan kebenaran-Mu bagi kami semua. Sebelum kami membuka dan membaca firman-Mu, Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran-kebenaran-Mu ini. Juga selaku hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan kemampuan agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa,
Di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 7-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, jangan supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini, yang terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu iman di tengah badai. Iman di tengah badai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Meskipun mereka adalah jemaat yang kecil, tetapi mereka hidup dalam iman yang kuat. Badai yang begitu besar menerpa mereka, tetapi mereka tetap tabah menghadapinya. Mereka tetap bertahan di dalam iman mereka. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 pembacaan kita. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Walaupun mereka berada di dalam tantangan iman yang luar biasa, karena mereka berusaha diombang-ambingkan di dalam kepercayaan mereka, tetapi mereka tetap semangat di dalam menjalani kehidupan iman mereka. Terlebih mereka juga senantiasa semangat di dalam memberitakan Injil Kristus. Melalui Rasul Yohanes yang telah mengalami penglihatan berjumpa dengan Yesus di Pulau Patmos, Yesus menyampaikan pujian atas iman yang teguh yang ditunjukkan oleh jemaat Philadelphia. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti
firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman yang teguh yang telah mereka tunjukkan ini, Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes berjanji untuk melindungi jemaat Philadelphia, bahwa ketika dunia diperhadapkan dengan pergumulan yang besar, Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Bukan hanya perlindungan dari Tuhan saja yang akan mereka alami, tetapi Tuhan juga akan menjadikan hidup mereka sebagai pintu bagi penyebaran Injil Tuhan itu sendiri. Melalui pengalaman iman yang kuat, yang tegar di tengah badai hidup yang dialami oleh jemaat Philadelphia, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, mari kita terus kuat di dalam iman kita, dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan masalah-masalah kehidupan. Saat ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Ternyata ketika kita selalu kuat dan bertahan dalam iman kita, kita akan mengalami penyertaan, pemeliharaan di dalam Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kecemasan menguasai kehidupan kita. Teruslah setia, teruslah tekun berdoa, teruslah membaca firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih kepada sesama. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita hidup penuh kasih kepada sesama kita, maka akan muncul sukacita dari Tuhan. Dan sukacita itu adalah imun yang luar biasa yang Tuhan karuniakan di dalam diri kita. Lebih daripada itu, janji penyertaannya itulah kekuatan kita, bahwa dengan caranya, dengan kuasanya, Tuhan sanggup menolong dan melindungi, bahkan memulihkan kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, hidup di dalam iman yang kuat, tegar dalam menghadapi pergumulan hidup. Hidup dengan melimpah di dalam kasih Tuhan, itu adalah kesaksian yang luar biasa yang dapat dibaca oleh siapapun yang ada di sekeliling kita. Gunakanlah semua yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk membuat banyak orang mengenal Kristus, bahwa Kristus itu Maha Kuasa, Maha Kasih. Orang yang percaya selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menolong kita. Amin firman-Nya. Mari kita kembali mengangkat pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, tetap teguh, tetap teguh.
kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, tak putus-putusnya kami menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu. Karena kasih setiamu selalu kami alami di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih di dalam persekutuan sehati di dalam doa, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah semua kegiatan rohani yang boleh terwujud pada malam hari ini, sehingga itu semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkatilah firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami renungkan. Kiranya senantiasa kami dapat perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami senantiasa belajar kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Belajar daripada pengalaman jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Bagaimana mereka memiliki iman yang tegar, yang kuat di tengah pergumulan kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Malam hari ini kami juga membawa ucapan syukur dan terima kasih kami untuk semua aktivitas kehidupan yang boleh kami jalani. Semua kami boleh lakukan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam aktivitas rumah tangga, pekerjaan, maupun juga sekolah anak-anak. Bahkan berbagai aktivitas keseharian kami selalu merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang setia. Di setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi, apapun itu bentuknya, kami bawa kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang akan memulihkan tubuh kami yang lemah. Tuhan akan memberkati semua perawatan yang diberikan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati sesama kami yang terpapar. Tuhan berkati para medis, dokter dan perawat, sehingga melalui perawatan yang diberikan, saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, pemerintah di dalam berusaha mengupayakan proses vaksinasi untuk COVID-19, sehingga semuanya boleh terselesaikan dan boleh diberikan kepada masyarakat pada waktunya. Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Di dalam istirahat kami malam ini, kami serahkan kepadamu. Engkau menuntun dan menyertai, supaya kami selalu boleh menikmati tidur kami dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang dikuatkan, disegarkan oleh kasih Tuhan, untuk menyambut segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan tentu akan memberkati kita di dalam kita setia untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, terlebih di dalam merenungkan akan kebenaran-kebenaran-Nya. Kita terus bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Sampai berjumpa pada esok hari, disehati di dalam doa episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.